Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Suliana, NIM 119270059 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Davaran Taginta dari Prodi Teknik Pertambangan NIM 119370059. Perkenalkan, nama saya Febrian Mors Batubara dari Prodi Teknik Elektro NIM 119130082 TPB 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kurniawan, NIM 119280061 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Rafli Rinaldi dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 119280103. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Sihite, NIM 119110041 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Adnan Lutfi dari Prodi Teknik Sistem Energi NIM 119340016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan Herlangga, NIM 119370058 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan alat ini. Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gelombang suara, salah satunya adalah headphone. Dipakai dengan cara memasangnya disumpalkan ke dalam lubang telinga. Pada saat memakainya di telinga, kita akan terhubung dengan frekuensi audio stereofonik, audiofonik, atau binaural. Prinsip kerja headphone ini berhubungan dengan medan magnet yang merupakan suatu medan yang terbentuk dari adanya magnet alami atau muatan listrik yang mengalir dalam suatu medan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui konsep medan magnet yang diterapkan pada headphone dan mengetahui cara membuat alat berupa headphone sederhana dengan mengupgrade fungsi dan cara kerja headset. Pada percobaan ini, kami ingin mengetahui proses timbulnya medan magnet yang diakibatkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan sehingga dihasilkannya gelombang suara. Saya akan memaparkan cara membuat alatnya. Yang pertama, gambar pola pada satu kardus susu. Yang kedua, potong sesuai pola. Yang ketiga, pisahkan bagian spons lalu simpan. Yang keempat, tempatkan pola pada spons lalu gunting. Yang kelima, buat pola yang lebih kecil seukuran telinga lalu gunting pada bagian tengah spons. Yang keenam, selotip spons yang telah digunting secara menyeluruh. Yang ketujuh, ambil bagian kasar spons lalu lubangi agar dapat dimasukkan headset. Yang kedelapan, tempelkan bagian kasar spons dengan spons yang telah diselotip. Yang kesembilan, siapkan kawat 15 cm lalu lengkungkan sebesar 360 derajat. Yang ke-10, masukkan headset ke dalam lalu lem. Yang ke-11, tempelkan kawat pada bagian luar spons kasar. Yang ke-12, tutup kembali bagian spons kasar dengan kardus susu sesuai pola. Yang ke-14, siapkan bando lalu rekatkan pada kawat yang telah dipasang spons. Lalu diselotip. Setelah itu, lakukan step-step yang telah dibacakan untuk mendapatkan hasil pada sisi lainnya. Saya akan menjelaskan perbedaan antara earphone dan headphone. Earphone berukuran lebih kecil dan dia dimasukkan ke dalam telinga. Sedangkan headphone bentuknya akan seperti ini, lebih besar. Tapi untuk penggunaan jangka panjang, headphone lebih nyaman digunakan ketimbang earphone karena earphone akan mengganggu kenyamanan telinga. Headset memang praktis, tetapi headset akan mudah terjatuh apabila kita menggunakannya sambil beraktivitas dan akan menyakiti telinga kita apabila kita menggunakannya terlalu lama. Dikarenakan hal itu, kami menciptakan headphone sederhana dari headset tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari headphone. Ketika tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan, magnet permanennya menarik diafragma dan menahannya dalam keadaan tegang sedikit melengkung ke dalam. Bila arus mengalir melalui kumparan, maka magnetisme magnet akan bertambah dan menarik diafragma lebih masuk lagi ke dalam atau melawan medan magnet sehingga diafragma bergetar keluar, tergantung pada arah arus. Bila arus berubah-ubah atau bolak-balik, diafragma akan bergetar bolak-balik sesuai dengan frekuensi perubahan arus. Getaran diafragma tersebut menyebabkan gelombang udara atau suara keluar melalui
lubang. Gelombang udara atau suara inilah yang akan kita dengar. Medan magnet mempengaruhi benda bermuatan yang sedang bergerak. Arus listrik adalah muatan yang bergerak. Karenanya, bila suatu penghantar yang dialiri arus berada dalam daerah berbedan magnet, maka penghantar tersebut akan mengalami gaya magnet, di mana rumusnya F sama dengan QV dikali B. Bila suatu kumparan yang dialiri arus listrik berada dalam ruang berbedan magnet, maka kumparan tersebut dapat mengalami momen gaya. Momen gaya tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan besaran baru, yaitu momen magnet atau dilambangkan dengan mu, di mana rumus mu adalah I A dikali N. I adalah arus merupakan luas permukaan, dan N adalah vektor normal permukaan. Hal ini juga berhubungan dengan hipotesis Maxwell yang menyatakan bahwa arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang keunggulan dan kelemahan dari headphone ini. Yang pertama, keunggulannya itu kita bisa mendengarkan suara apa saja, di mana saja, kapan saja tanpa mengganggu orang lain. Kemudian kita juga dapat meredam suara dari luar, sehingga kita mendengarkan suara itu tanpa terganggu. Terus kelemahannya, untuk penggunaan jangka panjang, ini bisa membuat daun telinga kita pegal, serta penggunaan volume yang terlalu tinggi akan membuat gangguan pada pendengaran. Kekurangan dari earphone ini adalah ketika penggunaannya terlalu lama dapat mengakibatkan daun telinga yang menjadi pegal. Manusia sendiri memiliki ambang batas terhadap pendengaran. Jadi ketika kita terlalu sering menggunakan earphone dengan volume yang tinggi, maka dapat menyebabkan kerusakan kepada telinga kita. Untuk itu, pengguna dari earphone harus tidak terlalu sering menggunakan earphone dengan melihat ambang batas volume pada earphone itu sendiri. Frekuensi audio stereofonik, monofonik, dan binaural akan terhubung dalam pendengaran kita melalui headphone. Telinga manusia itu memiliki keterbatasan kemampuan dalam pendengaran berdasarkan besar kecilnya frekuensi yang didengar. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pendengaran pada telinga kita, maka sebaiknya kita jangan terlalu sering menggunakan headphone dan juga menggunakan volume suara yang melebihi batas ambang pendengaran manusia. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan headphone karena dapat merusak sistem pendengaran pada telinga kita.